Sejak kapan ibadah sholat itu dibesar-besarkan sekali? Sejak zaman Daulah Umayyah, setelah Khulafaur Rasyidin selesai, mungkin ada tujuan untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap pemerintahan supaya untuk menjaga kondusivitas. Sampai-sampai ya banyak hadisnya saya juga tahu bahwa sholat itu sebagai salah satu rukun rukun Islam ya. Nah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sampai dikatakan bahwa ini artinya pikiran kita melihat sholat itu sesuatu yang sangat penting sekali, sangat urgen sekali, yang sangat substantif dalam beragama. Sampai dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Waman tarakaha faqad haddamadin, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Terus ada lagi hadis banyak banget ya, sampai hadis mengatakan inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumil qiyamah as-salat. Nanti amalan-amalan yang pertama-tama dihisab di akhirat adalah sholat kamu. Ya. Barang siapa yang tidak sholat, semua amalnya, kebaikannya tidak diterima Tuhan, dan banyak sekali lah. Dan bahkan di kajian kitab fikih itu hampir 30% habis membahas sholat. Ya, porsinya sangat besar sekali dalam kajian fikih tentang bab sholat. Sok baca aja, lihat. Nanti buka saja apakah Fathul Mu'in, apa Takrib, apa Sapina, apakah Madzhabul Arba'ah yang 6 jilid. Itu 2 jilid itu bab sholat, 1 jilid bab sholat, yang lainnya singkat-singkat saja. Ya kenapa seperti itu? Padahal di dalam Al-Qur'annya perintah sholat singkat-singkat aja, aqimus sholat. Berapa rakaat yang tidak dijelaskan, bagaimana takbir nggak dijelaskan, bagaimana rukuk tidak dijelaskan, sehari berapa rakaat, berapa waktu sholat nggak diterangkan, ya kan begitu. Itu. Tapi dalam kajian fikih begitu lengkap. Oke, saya tidak menyangkal, barangkali iya apa enggak. Orang yang tidak sholat, semua amal kebaikannya tidak diterima. Artinya yang menjadi tolok ukur adalah sholat. Kalau sholatnya benar, amalnya diterima. Kalau tidak benar, semua amalnya tidak diterima. Itu kajian fikih. Tapi di dalam Al-Quran, dibalik kaidah itu, sekalipun kamu sholatnya rajin, tapi tidak ngasih makan anak yatim, tidak membantu orang miskin, sholatmu dibayar dengan neraka wel. Terbalik enggak? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang bohong agamanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak ngasih makan orang-orang miskin. Fawailul lil, dia sholatnya rajin, dibayarnya pakai well. Jadi yang mana yang penting? Nah, itulah persoalannya. Jadi artinya kita sini tidak ada equiliber, tidak ada balancing antara ibadah sosial dengan ibadah ritual. Betul enggak? Ya, sebaiknya seimbang, ibadah ritualnya juga jalan, ibadah sosial juga jalan. Jangan sampai kita tenggelam dalam ibadah ritual, ibadah sosialnya terbengkalai. Masjid bagus-bagus, tapi masyarakatnya nggak makan, bener? Betul nggak? Iya, sholat marah jamaah semua, tapi anak-anaknya sekolahnya nggak ada yang lanjut sampai SD aja, bener? Nah, ini yang persoalan. Nah, saya mau cerita bahwa dulu ada orang yang pengen belajar benar, pengen mendekatkan diri dengan Tuhan, pengen kenal Tuhan, mencari mursyid, mencari syekh, pesantren sana, pesantren sini, mencari Tuhan, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, nyeberang lautan, sampai akhirnya meninggal dunia. Malah dipersalahkan oleh malaikat, kamu salah cara
mencari Tuhan, muter-muter di alam dunia, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke lautan, ngapain? Padahal kalau engkau mendatangi tetanggamu yang sedang sakit, kau berikan obat kepadanya, engkau sudah bertemu dengan Tuhanmu. Karena Tuhanmu berada di samping orang yang sakit itu. Ini hadis qudsi ya. Andaikan engkau datang menyambangi temanmu yang meninggal dunia dan kau ikut menghantar sampai kuburan, engkau sudah menemui Tuhanmu. Engkau salah jalan mencari Tuhan di hutan, di lautan, padahal Tuhanmu ada di sekitar teman-temanmu yang menderita ini. Ini artinya ibadah sosial ini kita sudah tidak peduli, dikiranya bukan ibadah, betul nggak? Dikiranya ya sampai ilmu saja ada ilmu agama, ilmu umum. Kalau ibu-ibu zakat, guru SD ngajar matematika dikasih zakat nggak bu? Kalau yang ngajar Quran, ngajar turutan, yang ngajar ngaji dikasih. Kalau matematika enggak, kenapa? Ya itu karena kita membelah sendiri, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Nah itu sebetulnya namanya pengabdian kepada Tuhan itu enggak ada bedanya. Ibu-ibu yang dagang rujak ya ibadahnya dagang rujak, yang jadi bupati ya ibadahnya jadi bupati, yang jadi guru ya ibadahnya jadi guru. Jangan salah paham, jangan dikiranya karena saya aduh Pak Kiai mah ahli surga dari mana? Ini juga profesi saya, kerja saya untuk mengabdi kepada Allah, memberikan penjelasan. Nanti ketika saya menjelaskan ada yang pro ada yang kontra ya wajar, ada yang senang ada yang tidak ya wajar. Tidak mungkin di dunia kita membuat orang senang semua, nggak mungkin, mustahil. Kalau kamu bertujuan ingin menyenangkan semua orang, saya tetapkan sejak awal kamu pasti gagal. Karena tidak mungkin semua orang senang. Betul nggak? Ya itu sudah. Yang senang silakan, yang tidak senang ya silakan. Yang muludan silakan, yang tidak ya silakan. Yang penting yang tidak muludan jangan melarang orang muludan. Yang muludan jangan memaksa orang yang tidak muludan. Yang kunut boleh maksa nggak? Orang saya kunutan, nggak boleh dong. Yang tidak kunut boleh melarang yang kunutan. Itu jadi persoalan, ya persoalannya. Jadi artinya bahwa akhirnya pada kesimpulan terakhirnya bahwa artinya pertanyaan saya aja supaya lebih enak. Kenapa orang zaman sekarang lebih mengutamakan, lebih mementingkan ibadah ritual seperti sholat, umroh, ya naik haji, berzikir dan sebagainya. Ibadah sosialnya ya membangun pendidikan yang berkualitas, menjaga kesehatan masyarakat, menjaga ketertiban umum, kebersihan, kesehatan, pendidikan, keamanan. Kenapa ditinggalkan? Ya, menyantuni anak-anak yatim, ya orang-orang jompo yang rumahnya ngerobok. Kenapa tidak dipikiran? Orang sibuk sholat. Kenapa lebih mementingkan ibadah ritual daripada ibadah sosial? Tahu sebabnya apa? Sebabnya karena ibadah ritual mah tidak perlu modal. Betul nggak? Orang sholat pakai modal nggak? Tapi kalau nyantun anak yatim ngerokok kantong nggak? Ya itu persoalannya. Ya itu persoalannya. Ya, jadi akhirnya ya kita ya silahkan. Kalau Anda yakin begitu, karena kita ini semuanya adalah hipotesa. Kebenaran mutlak hanya Allah yang tahu. Kita hanya dalam pikiran kita menyusun hipotesa yang dijadikan alat untuk mengetahui satu kebenaran. Dan kebenaran yang kita capai tidak mungkin mutlak, kan hanya Allah yang tahu tentang kebenaran mutlak itu. Ya kan begitu. Saya tidak mengatakan mengutamakan ibadah ritual dan tidak mengatakan mengutamakan ibadah sosial, tapi saya minta adanya keseimbangan, equiliber antara ibadah sosial dan ibadah ritual. Sholatnya ya rajin, sodakohnya juga rajin. Jangan sholatnya rajin tapi medit.
Betul gitu kira-kira. Oke, gitu kira-kira. Nggih, mangga.